Ya, teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini seperti yang teman-teman sekalian lihat gitu ya. Saya sudah berada di atas Yamaha R15 Connected, terutama yang Yamaha R15M gitu untuk memulai start test ride di sirkuit ya. Dan yang menariknya adalah ini saya sedang berada di atas R15M selama 3 lap gitu ya. Nanti kemudian setelah itu kita akan mencoba R15 versi yang non M. Jadi yang boleh dibilang versi standar. Nah, jadi motor R15 ini untuk versi boleh dibilang untuk versi yang ketiga di Indonesia atau versi keempat ya di seluruh dunia itu kalau dijual di Indonesia itu mulai dengan harga 38,9 juta rupiah untuk yang versi standar gitu ya. Nanti yang untuk di versi kedua. Sementara yang saya naiki ini adalah versi Yamaha R15M. Namun belum yang menggunakan warna spesial 60 tahun Yamaha. Untuk yang ini tuh yang saya naikin ini harganya itu sekitar 43,5 juta rupiah. Sementara kalau yang versi ini nih yang di samping saya tuh, yang di samping sebelah kanan versi ulang tahun 60 tahun Yamaha itu dibanderol dengan harga 44,1 juta rupiah. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ini sedang memulakan satu stride ya di sirkuit Sentul ya. Di samping saya itu adalah pembalap nasional ya, pembalap nasional Indonesia yaitu Fairozi. Teman-teman bisa lihat walaupun saya dengan dia itu start dengan kecepatan yang boleh dibilang sama di ujung awal stride, namun sepertinya karena bobot si Fairozi ini cukup rendah di stride adu drag itu saya tetap kalah gitu loh teman-teman sekalian. Padahal teman-teman bisa ketahui di Yamaha R15M ini kita tuh sudah menganut yang namanya quick shifter, dimana kita tuh udah nggak perlu lagi menarik kopling pada saat kita melakukan upshift. Namun seperti teman-teman sekalian lihat tadi pada saat melakukan downshift saya mau nggak mau memang harus menggunakan clutch atau menekan tuas clutch atau tuas kopling karena memang 15 ini belum menganut auto blipper atau downshift yang ke bawah ya. Downshift pasti ke bawah ya, auto downshift itu seperti yang menggunakan quick shifter yang untuk downshift. Nah, tadi di tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, nah kita masuk ke tikungan 4 dan tikungan 5 dari sirkuit Sentul. Sirkuitnya sendiri boleh dibilang kalau menurut saya sih, saya baru sekali lagi nih terakhir untuk nyobain sirkuit, boleh dibilang better ya, lebih baik lah dibandingkan dengan terakhir saya nyobain motor di sini. Kita bisa lihat untuk R15 baik yang versi M maupun versi standar itu memang semenjak awal itu Yamaha tidak mengubah seat height dan segala macam ya, termasuk juga segitiga ergonomi. Jadi boleh dibilang pada saat saya melakukan tikungan baik di S kecil ya maupun nanti di S besar itu saya merasanya sama ya, riding ergonominya bila dibandingkan dengan Yamaha R15 yang versi-versi sebelumnya gitu ya, versi sebelumnya terutama ya, versi sebelumnya ya, yang dengan perubahan bodywork beda. Namun di sini saya merasakan perubahan di sisi aerodinamika. Memang perubahan di bagian depan itu terasa banget di bagian riders ini loh teman-teman sekalian ya. Di stride itu saya tembus kalau di di Yamaha R15M ini tembus sekitar 142 km per jam ya, 142 km per jam di ujung stride sekitar 150 meter sebelum tikungan. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Quick shifternya benar-benar oke, dan juga yang paling terasa tuh memang boleh dibilang traction controlnya. Karena apa? Dengan ban yang standarnya IRC Roadwinner RX01 yang banyak dibilang ini tuh merupakan ban yang cukup licin, saya tuh pede banget. Kenapa? Karena dia tuh kayak ada koreksi tersendiri dari motornya, terutamanya untuk di sesi traction control dari Yamaha R15M ini. Nah, selain itu juga brakingnya juga terasa banget gitu, dimana tuh kalau kita nge-hard brake itu terasa kayak ada geter-geter di bagian depan maupun belakang, karena motor ini untuk yang versi 15M itu R15M itu sudah menganut sistem anti-lock brake system atau ABS dual channel depan dan belakang yang bekerja secara independen. Nah, ini adalah saat saya pertama merasakan R15M. Ini kita udah selesai masuk ke pit lane lagi untuk melakukan pergantian motor. Nih udah selesai ya melakukan R15. Nah, saya sekarang sudah berada di Yamaha R15 standar yang version 4.
Nah, bedanya apa? Yang pasti pertama lah harga. Ini merupakan R15M paling murah, 38,9 juta rupiah. Di motor ini itu memang secara umum performa mesin masih sama teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan R15M sebelumnya. Power maksimumnya masih 14,2 kW di RPM 10.000 dan juga torsinya masih sama 14,7 Nm di 8.500 RPM. Namun memang motor ini salah satu yang paling terasa kalau dipakai di sirkuit track day kayak gini adalah quick shifternya. Tidak ada quick shifternya di versi yang standar. Jadi artinya itu paling smooth adalah pada saat kita upshift itu tetap menggunakan kopling gitu teman-teman. Jadi pada saat naik gigi 1, kedua, 2, ketiga dan segala macamnya itu tetap harus tekan kopling. Walaupun nanti teman-teman sekalian bisa lihat dalam beberapa percobaan itu saya itu melakukan upshift menggunakan R15 standar ini tanpa menggunakan tuas kopling ditekan gitu ya. Dan itu tetap berhasil ya, seperti juga dengan beberapa beberapa percobaan atau pengetesan Yamaha R15 di versi sebelumnya itu masih tetap bisa. Cuman tetap teman-teman sekalian, rasanya beda banget melakukan upshift tanpa menggunakan kopling di Yamaha R15 standar ini bila dibandingkan dengan melakukan upshift pada Yamaha R15M yang sudah menggunakan fitur quick shifter yang untuk up itu, karena di situ tuh benar-benar asli smooth banget perpindahan tanpa menekan kopling untuk pada saat upshift gitu loh teman-teman, asli smooth. Kalau ini bisa gitu ya, terutama kalau teman-teman sekalian melakukan upshiftnya itu pada RPM yang cukup tinggi ya, pada motor yang belum menggunakan quick shifter ini. Jadi sekitar di atas 7.000 8.000 itu jauh lebih safe ya, jauh lebih safe untuk bisa melakukan upshift menggunakan atau tanpa melakukan penekanan pada tuas kopling. Itu masih tetap bisa teman-teman sekalian. Namun terasa memang agak sedikit kasar gitu pada saat perpindahan gearboxnya gitu ya, dari masing-masing gearnya. Itu merupakan salah satu pembeda utama. Dan kalau menurut saya pada saat dipakai track day gini itu perubahannya akan benar-benar terasa di lap time. Dan untungnya sih memang sebenarnya di R15M ya itu ada fitur R15 itu ada fitur kayak pengukur dari lap time ya kayak gitu. Jadi kita bisa melihat lap time kita per lap itu berapa, dan itu ada di dashboard gitu ya. Ya itu keren banget ya. Terutama juga bener-bener kalau R15M itu pada saat kita ngelihat dashboard itu bener-bener moge look banget ya. Kita bisa lihat kalau R15M itu mulai dari triple T atas, terus habis itu desain dari dashboardnya itu memang benar-benar R1 dan RM1 banget gitu. Desain itu benar-benar mengarah ke sana gitu loh teman-teman sekalian. Jadi itu teman-teman sekalian, di lap pertama aja sudah mulai terasa bahwa memang fitur dari quick shifter di Yamaha R15M itu memang benar-benar works banget sih, khususnya untuk track day gini. Walaupun feel untuk downshift baik Yamaha R15 standar maupun Yamaha R15M itu sama ya, sama-sama karena memang sama-sama belum menggunakan auto blipper gitu ya. Jadi ya boleh bilang memang benar-benar sama gitu teman-teman, asli sama persis kalau boleh dibilang. Power saya ngelihatnya kalau misalkan straight kayaknya bahkan R15 standar harusnya ya di luar dia kalah pada saat shifting ya, pada saat shifting naik gigi itu mungkin karena bobotnya lebih rendah ya bila dibandingkan dengan R1 R15M. Maka secara umum kan power to weight ratio dari Yamaha R15 standar kan jauh lebih besar ya bila dibandingkan dengan Yamaha R15M. Jadi ada kemungkinan potensinya di sini juga bagus kalau misalkan teman-teman sekalian bisa menyaingi itu ya, namanya kecepatan dari quick shifting dari R15M pada R15 standar. Nah, jadi kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ya secara umum memang fitur dari quick shifternya bukan fitur-fitur yang sembarangan. Jadi memang works banget, benar-benar berguna banget sih memang, terutama untuk track day gini. Gimana kalau untuk harian? Saya belum pernah pakai nih R15M buat harian. Namun kan saya di rumah ada ya Ninja 2.5 ZX25R. Nah itu tuh memang di harian pun sebenarnya itu masih dapat benefitnya sih menggunakan quick shifter pada saat naik
menaikin gigi tanpa menggunakan kopling itu terasa banget, memang smooth banget gitu. Jadi walaupun gimana pun sebenarnya di harian pun menurut saya sih akan berasa manfaatnya ya menggunakan quick shifter ini, walaupun memang kita nggak banyak butuh untuk performa kalau untuk harian gitu loh teman-teman sekalian. Nah, untuk top speed sendiri ya, saya kebetulan di sini nggak kelihatan ya kameranya, kamera 360-nya itu tidak mengarah ke speedometer. Namun kalau saya coba sendiri sih, karena memang juga ini tuh treknya panjang banget gitu ya, untuk motor 150 cc itu memang boleh dibilang turah-turah banget. Top speednya kalau bagi saya sendiri sih berbedanya hanya 1-2 km per jam. Kalau misalkan kita pakai saya pakai R15M itu bisa sampai 142 km per jam. Di Yamaha R15 versi standar ini saya patok paling 140, 139 kayak gitu loh teman-teman sekalian. Di ujung straightnya ya, 150 meter sebelum masuk tikungan, sebelum saya ngerem, persis saya belum ngerem gitu lah. Nah, teman-teman sekalian, memang cukup menarik ya, Yamaha Indonesia menghadirkan sesi pengetesan R15 dan R15M ini menggunakan ban standar yang dipakai di jalanan, walaupun ada rumor ini merupakan kompon yang lebih soft dari RX01. Cuman kalau saya lihat bannya ya tetap sama seperti apa, nggak ada tulisan-tulisan yang beda-beda gitu ya, atau mungkin saya nggak lihat gitu ya. Cuman katanya ini medium kompon atau soft kompon yang dibandingkan dengan RX01 ERC biasa ya, yang roadwinner. Namun memang kalau bagi saya RX01 roadwinner ini nanti itu memang ada sedikit rasa slide gitu ya, rasa slide karena memang mungkin karena memang jenis dari karetnya yang begitu keras gitu ya, sehingga dia tuh memang bikin motor slide. Cuman yang menariknya kalau di R15 yang standar itu slide-nya benar-benar terasa, dan kita harus benar-benar mengkondisikan slide tersebut dengan throttle body yang ada di sebelah kanan saya. Sementara kalau untuk R15M itu saya nggak perlu banyak effort gitu ya untuk mengendalikan slide tersebut, terutama pada saat saya sesi kedua. Sebenarnya ada sesi kedua di siang hari yang jalanan tracknya itu sedikit basah karena habis hujan. Nah, itu slide-nya banyak banget hadir. Tapi kalau pada saat menggunakan R15M itu slide-nya itu kayak dikoreksi sendiri. Memang terasa sih slide-nya itu dikoreksi sendiri oleh motor. Nah, itu merupakan salah satu yang menarik di R15M, di mana dia memiliki kayak traction control, dan itu yang nggak ada di versi standar. Nah, jadi gitu loh teman-teman sekalian, baik traction control itu baik pada saat balapan maupun kalau menurut saya sih pada saat harian juga sangat berguna. Nah, jadi pada dasarnya kesimpulan saya pada saat mengetes perbandingan antara R15M dan R15, perbedaan fiturnya benar-benar sangat berasa gitu. 38,9 juta sama 43 itu berapa ya, hampir 5 juta rupiah. Dan kalau menurut saya sih benar-benar terasa ya, ABS dual channel, terus habis itu ada traction controlnya, terus habis itu ada quick shifter, dan itu menurut saya sih worthy banget teman-teman sekalian kalau beli R15 ya, R15M aja sekalian sih, karena selain yang tadi itu ada kayak perubahan handlebar segala macam, dashboard berubah, pokoknya warna juga berubah, pokoknya keren. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di tes R15 kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.